kados lek jasad dan roh itu berarti hak pakai gimana, bukan hak milik. Semua kan milik Allah, semuanya itu milik Allah. Terus yang dikatakan hak pakai itu gimana maksudnya? Cuma sakit dibangun tapi ada pertanggungjawabannya, tapi tidak bisa dimiliki seutuhnya. Mata mas. Cuma dibangun tok jasad ini disukani jasad tapi disukani roh. Cuma didanel rekan apa nih? Juga hak pakai bahasanya. Tapi bukan tidak bisa dimiliki. Kelak kan asing ini bundut mandi. Ini ya maupun. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya itu judulnya ya, kalau dikatakan judul adalah hakikat jasad. Pertanyaan yang Mas Slamet ini hakikat ya memunculkan. Jadi saya memberikan keterangan sesuai pertanyaan, makanya banyak tanya. Nah, hakikat jasad. Apa maksudnya hakikat jasad itu? Hakikat jasad diri kita ini dari mana dan untuk apa? Hakikatnya apa? Jasad ini. Nah, jasad diri kita ini adalah tempatnya ya untuk suatu ujian. Jasad kita ini adalah medan perang bagi ujian rohani kita ya. Nah, jadi dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan pemahaman, dengan keilmuan pengetahuan, semua itu melalui jasad ini tadi. Ini untuk menguji tentang kebersihan yang di dalam pada hatinya ini. Itu. Jadi bukan pinjaman, ya ini bahasa umumnya gitu. Tapi ini bukan pinjaman. Hakikat jasad, artinya jasad ini adalah medan pertempuran, ya, medan pertempuran antara nafsu dengan rohani kita. Nah, nafsu itu melalui jasad kita. Jadi dengan melewati panca indera ini tadi, mata kita ada melihat dari luar, loh ini ada banyak informasi. Mata ini kan munculkan informasi yang bentuk visual. Ya, nah ini akan mempengaruhi kita maksiat enggak dengan mata. Nah itu. Nah semua ini di jasad ini semua. Kita mendengar, pendengaran kita, penciuman kita, terus lisan kita, pandangan kita. Nah semua itu mempengaruhi daripada iya berada di dalam hakikat jasad ini tadi. Ya. Gitu. Jadi jasad kita ini sebenarnya adalah medan perang di antara nafsu dengan rohani kita. Tameng itu kan hati ini wow, berarti tamengnya. Hati ini adalah kolbu itu letaknya satu materi yang nanti bisa menyambungkan diri kita dengan Allah. Jadi tempatnya kebaikan, bahasa umumnya begitu seperti itu. Jadi hati ini tempatnya kebaikan. Nah, orang sejauh apapun, bila mana dia mau memahami hatinya akan insaf. Karena di dalam hati ini tempatnya kebajikan ini tadi, ya, ini tempatnya kesadaran manusia tentang hubungan dirinya dengan Tuhannya. Ya. Ini selalu mengajak kebaikan, informasi-informasi dari Allah itu melalui hati ini. Maka hati kita ini harus penuh pada hati, itu maksudnya seperti itu ya. Nah bila mana hati kita ini ternodai ya dengan informasi kita dapatkan dari luar tadi, kita melalui pandangan maksiat, itu hati kita sudah hitam ya. Pendengaran kita, lisan kita ya
penciuman kita dan perbuatan kita, itu semuanya bisa mengotori hati. Ini semuanya itu kan ada di jasad ini. Nah, jadi hakikatnya jasad kita itu adalah seperti itu. Ya, satu sebagai medan pertempuran, yang kedua ini sebagai bahan ujian. Makanya selama manusia hidup pasti ada ujian. Tidak ada yang lepas daripada ujian, tidak ada. Karena dia masuk ada jasadnya. Nah, jasad itu sebagai tempat ujian dan sebagai medan tempur terhadap kita melawan nafsu. Makanya kita belajar padang hati karena itu. Kita memahami benar tentang hakikat jasad kita, sehingga kita bisa meletakkan dua hal antara roh dan jasad. Nah, bagaimana jasad ini pengaruhnya terhadap roh? Ya, sebenarnya ini adalah medan perang, medan tempur, ya, sebagai bahan ujian. Sehingga makanya kita harus bijak tadi itu, ya, dalam kita punya pandangan harus bijak. Nah, karena apa? Mata kita ini kan jasad ini. Nah, jasad ini akan nantinya mempengaruhi pada rohani kita lewat hati ini, ya. Begitu hati terkotori, nah, nafsu mulai membesar, nah, terus kita terhijab atau ada tabir, ada penghalang antara diri kita, roh kita ini dengan Allah. Kita akhirnya lupa dengan Allah, kita ya lupa segalanya, artinya berbuat kejelekan-kejelekan atau tidak adanya kebaikan-kebaikan itu tadi, karena hati kita sudah hitam, bahkan pernah disebutkan sampai membatu, ya. Nah, seperti itu. Di antara hubungan antara zahir dan batin seperti itu. Jadi hakikat jasad. Ini sebenarnya termasuk tasawuf ini. Jasad. Ada pertanyaan, Malik?